Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Izrak RPU. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu etika, apa itu moral, dan tanggung jawab keilmuan. Jadi yang pertama, apa itu etika? Nah, secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Nah, pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Nah, sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Ataupun bisa dikaitkan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, itu misalnya etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam berumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan etika yang semacamnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar, yakni mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, teman. Kemudian meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan, dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Nah, kemudian pengertian etika menurut para ahli di sini ada beberapa. Berikut ini bisa kami jabarkan secara singkat mengenai pengertian etika dari para ahli tersebut. Yang pertama ada Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles beliau merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato, yang berpendapat dengan membagi etika menjadi dua pengertian, yakni terminus technicus dan maner encheuton. Nah, terminus technicus ini merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problematika tingkah laku atau perbuatan individu atau manusia itu sendiri, sedangkan maner dan customer merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu, serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. Kemudian menurut Poerwadharminta, beliau menjelaskan, sebelumnya beliau merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia yang mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia itu pula. Kemudian yang selanjutnya ada menurut Profesor Soegarda Porbakwadjo. Beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Yang keempat ada Louis Ratzlaff. Beliau memberikan pandangan bahwa etika pada hakikatnya lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. Nah, itu mengenai etika. Kemudian selanjutnya mengenai moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin,
Bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Nah, moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus kita patuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Nah, menurut KBBI, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan juga sebagainya. Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam berkelompok. Moral mengacu pada sanksi bermasyarakat, apa yang benar dan yang dapat diterima. Kata moral juga sering disinonimkan dengan etika, yang berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno, yang berarti kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Moralitas itu menggambarkan nilai-nilai tertentu dari kelompok tertentu pada titik waktu tertentu. Nah, kebanyakan moral tidak tetap. Mereka biasanya bergeser dan berubah seiring waktu. Nah, kemudian pengertian moral menurut para ahli di sini ada beberapa. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, menurut beliau moral adalah perangai atau watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Nah, Helden dan Richards, moral adalah suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Kemudian Baron dan kawan-kawan, moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah satu benar atau salah. Kemudian menurut Chaplin, moral adalah segala akhlak yang cocok dengan ketentuan sosial atau mencantol hukum atau adat kezoliman yang menata tingkah laku. Hurlock, menurut beliau moral merupakan suatu tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep moral atau ketentuan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan untuk anggota sebuah budaya. Nah, dan yang terakhir itu tanggung jawab keilmuan. Berbicara mengenai tanggung jawab keilmuan adalah suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan, yang maksudnya ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dengan segala usaha sadar yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab yang dimaksud tadi. Ilmu dan ilmuwan sebagai seorang anak manusia karenanya wajib menanggung setiap akibat apapun yang disebabkan oleh ilmu itu sendiri, baik dari sisi teoritisnya maupun sisi praktiknya. Ilmu dan ilmuwan juga wajib menjawab dalam arti merespon dan memecahkan setiap masalah yang diakibatkan oleh ilmu maupun yang tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Tanggung jawab keilmuan dalam hal ini bukan merupakan beban atau apapun, tetapi merupakan ciri martabat keilmuan dan ilmuwan itu sendiri. Konsekuensinya, semakin tinggi ilmu, maka semakin tinggi dan besar pula tanggung jawab yang diemban oleh ilmuwan dan lembaga keilmuan itu sendiri. Nah, kadang-kadang tanggung jawab keilmuan tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Misal, dalam menyelesaikan setiap persoalan kemanusiaan seperti bencana alam, keadaan alam yang kritis, konflik sosial, dan sebagainya. Nah, tanggung jawab keilmuan bukan saja dalam arti yang normatif, misalnya berkaitan dengan aspek moral yang bersifat legalistik saja, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Misalnya tanggung jawab keilmuan dalam menyelesaikan berbagai bentuk akibat perubahan
berbagai bentuk akibat perubahan sosial yang berdampak terhadap tatanan moral masyarakat. Jadi, tanggung jawab keilmuan juga memiliki arti mendudukkan manusia pada kedudukan martabat dirinya, sehingga di satu sisi tidak diperalat oleh ilmu dan ilmuwan demi mencapai prestasi dan supremasi ilmu, atau di sisi lain tidak tergilas oleh kebodohan dan kemeralatan kehidupan karena lingkaran setan ketidaktahuan yang melilit dirinya. Di sisi lain juga tanggung jawab keilmuan mesti didasarkan pada keputusan bebas manusia, sehingganya melalui tanggung jawab keilmuan maka ilmuwan, manusia serta masyarakat dibebaskan atau dijernihkan dari berbagai pengaruh emosional, sikap curiga, berburuk sangka, dan berbagai sikap irasional lainnya. Nah, konsekuensinya tanggung jawab keilmuan harus terus mengalir dalam lautan luas tindakan manusia atau ilmuwan yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Nah, tanggung jawab keilmuan menyangkut yang pertama baik masa lalu, baik masa kini, maupun yang terakhir baik masa depan. Alasannya karena penanganan ilmu atas realitas selalu cenderung berat sebelah. Nah, kenyataan tersebut telah banyak berpengaruh terhadap gangguan keseimbangan alam seperti pembasmian kimiawi dari hama tanaman, sistem pengairan, keseimbangan jumlah penduduk, dan sebagainya. Juga hal itu menyangkut gangguan terhadap tatanan sosial dan keseimbangan sosial. Artinya, ilmulah yang telah mengemukakan bahwa tatanan alam dan masyarakat harus diubah dan dikembangkan, maka ilmu pula lah yang bertanggung jawab menjaganya agar dapat diubah dan dikembangkan dalam sebuah tatanan yang baik demi konsistensi kehidupan, regulasi historis, dan keberlanjutan ekologis. Tanggung jawab keilmuan mana didasarkan pada kesadaran bahwa ilmu selalu merupakan sesuatu yang sifatnya masih belum rampung. Artinya, upaya keilmuan tidak dapat meniadakan tanggung jawabnya yang lama, tetapi selalu menampilkan dalam kesegaran tanggung jawab yang selalu baru. Jadi ilmuwan harus terbuka pada tanggung jawabnya yang baru, walaupun hal itu tidak pernah dialami oleh pendahulunya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Mungkin hanya ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.